Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Penguji Uji Kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya Fatmu Habib, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025 dari LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan nomor induk mahasiswa 250109115866. Saya mengajar di MIS Nur Salam Leran Kulon Palang, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. Pada hari ini, Senin 19 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek uji kinerja PPG dalam jabatan di kelas 4 MIS Nur Salam dalam mapel pelajaran sejarah kebudayaan Islam dengan materi Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian dan terima kasih. Jazakumullahu ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa. Semangat semuanya ya. Oke, bagaimana kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, berprestasi. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Gitu Pak. Kita ulangi sekali lagi biar kita lebih semangat ya, oke? Sekarang yang lebih kompak, lebih semangat. Bagaimana kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, berprestasi. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Oke. Selama sesi pembelajaran nanti saya harap, Pak Habib harap kalian semuanya tetap semangat sampai akhir ya, oke? Pak Habib coba dulu semangat sekali lagi. Tetap semangat. Terima kasih. Oke anak-anak, untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, silakan kita akan berdoa bersama-sama dipimpin oleh Ketua Kelas. Silakan Ketua Kelas di sini. Semuanya masuk? Atau ada yang tidak masuk? Ada yang tidak masuk siapa? Zakira sama Lutfi. Kenapa Zakira tidak masuk? Oh, sakit ya. Kita doakan semoga teman kita yang sedang sakit segera diberikan kemudahan, kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang Isra Mi'raj. Maka tujuan pembelajaran kita adalah satu, kita bisa mengetahui hakikat atau pengertian dari Isra Mi'raj itu sendiri. Kemudian hal-hal apa yang melatar belakangi peristiwa Isra Mi'raj itu, dan juga yang terakhir adalah hikmah apa atau nilai apa yang akan bisa kita ambil dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Itulah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Oke, sebelum kita belajar tentang Isra Mi'raj, Pak Habib pengen tanya sekaligus pengen tahu apakah anak-anak semuanya masih ingat terkait materi yang terdahulu. Oke, kemarin sebelum materi Isra Mi'raj, kemarin kita belajar materi tentang apa? Isra Mi'raj. Oh
hijrah ke Yasrib atau hijrah ke Madinah. Oke, setelah kita mengetahui peristiwa hijrahnya Nabi ke Yasrib, sekarang kita belajar tentang Isra dan Mi'raj. Oke, sebelumnya Pak Abi pengen tahu karena semuanya, silakan dijawab ya. Adakah di antara kalian semuanya yang pernah mengalami sedih? Ada yang pernah sedih? Nah, satu atau semuanya atau dua anak, tiga anak? Semuanya ya, semuanya hampir pernah mengalami kesedihan. Tapi Pak Habib yakin, gak semuanya kita itu bersedih. Mesti setelah sedih akan ada rasa bahagia. Ya, setelah kesedihan pasti akan ada kebahagiaan. Setelah duka pasti ada rasa suka. Nah, itulah peristiwa yang melatar belakangi Isra Mi'raj yang dialami oleh Nabi besar kita Muhammad SAW. Jadi sebelum Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad dalam keadaan sedih. Kenapa kok sedih? Kira-kira ada yang tahu? Ya, karena ditinggal orang tercintanya siapa? Ya, Siti Khadijah dan juga namanya Abu Thalib. Akhirnya Allah sayang dengan Nabi Muhammad. Allah tidak ingin Nabi Muhammad ini terlarut dalam kesedihan. Akhirnya dengan rasa cinta dan kasih sayang Allah menghibur Nabi Muhammad dengan di Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Oke, untuk lebih jelasnya langsung saja kita simak video yang akan kita pelajari bersama-sama. Tapi sebelum kita menyimak video, Pak Abi mau tes semangat kalian semuanya. Tetap semangat ataukah sudah menurun semangatnya? Oke, Pak Abi tes dulu. Tepuk semangat, tepuk satu. Yes, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa Isra Mi'raj yang menakjubkan. Peristiwa Isra Mi'raj disebutkan dalam Al-Quran, Surat Al-Isra ayat 1, Surat An-Najm ayat 13 hingga 17, juga di beberapa hadis. Arti kata Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW. Jibril pernah melakukan hal yang sama. Wahai Nabi, tenangkan dirimu dan berbaringlah. Aku akan mensucikan hati dan jiwa. Pembelahan dada Nabi kali ini dilakukan sebagai persiapan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala prasangka buruk yang tersimpan dalam hati beliau, meskipun kali kekannya. Hewan bernama buruk tersebut terakhir ditunggangi Nabi Isa sekitar 500 tahun yang lalu. Kecepatan buruk sejauh kedua mata memandang. Wahai buruk, sebaik-baik orang yang menunggangimu adalah Muhammad. Engkau sungguh beruntung kali ini. Nabi Muhammad duduk di punggung buruk, melewati Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Jibril mengajak Nabi untuk sejenak melupakan kota Mekah yang penuh masalah. Perjalanan pada malam hari Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Buruk melesat dengan kecepatan tinggi. Sesampainya di Masjidil Aqsa, Nabi menempatkan buruk di sebuah besi dan berjalan memasuki masjid. Lalu beliau sholat 2 rakaat. Selepas sholat, malaikat Jibril membawa 2 buah minuman ke hadapan Nabi Muhammad. Gelas pertama berisi khamr dan satunya berisi susu. Wahai Muhammad, pilihlah salah satu di antara 2 minuman ini. Ternyata Nabi Muhammad mengambil gelas yang berisi susu. Wahai Muhammad, engkau telah memilih sesuai fitrah. Setelah itu malaikat Jibril mengajak Nabi Muhammad naik ke langit. Inilah yang disebut peristiwa Mi'raj. Hanya sekejap, Jibril dan Nabi Muhammad telah tiba di depan pintu langit pertama atau disebut juga langit dunia. Wahai penjaga pintu langit, bukalah pintunya.
Siapakah engkau? Aku Jibril. Siapa yang bersamamu? Muhammad. Apakah dia telah diutus kembali? Ya, Muhammad telah diutus. Malaikat penjaga pintu langit segera membukakan pintu dan menyapa Nabi Muhammad. Selamat datang di langit dunia, wahai Muhammad. Sungguh orang terbaik telah datang. Jibril dan Nabi Muhammad memasuki langit yang pertama. Mereka berjalan melewati seorang laki-laki dengan ruh-ruh manusia di samping kanan kirinya. Ketika melihat ke arah kanan, laki-laki itu tertawa. Sedangkan ketika laki-laki itu melihat ke arah kiri, beliau tampak sedih. Siapakah laki-laki itu, wahai Jibril? Dia adalah Adam, manusia sekaligus nabi pertama di bumi. Ucapkan salam kepadanya. Nabi Adam yang mengetahui kedatangan Nabi Muhammad langsung mengenali beliau dan menyapa dengan hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, wahai putraku yang soleh. Malaikat Jibril menjelaskan penampakan para ruh di sekitar Nabi Adam kepada Nabi Muhammad. Para ruh sebelah kanan beliau adalah ruh para syuhada, sedangkan ruh yang berada di sebelah kiri beliau adalah ruh orang-orang yang sesat. Selain itu, Nabi Muhammad juga diperlihatkan azab bagi orang yang gemar memakan harta anak yatim. Selanjutnya, Jibril mengajak Nabi Muhammad untuk naik ke langit kedua. Jibril kembali meminta izin kepada malaikat penjaga pintu langit. Terjadi percakapan yang sama seperti sebelumnya. Sungguh tamu terbaik telah datang. Di langit kedua ini, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Jibril mengingatkan Nabi Muhammad untuk menyapa keduanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, wahai Nabi Muhammad yang saleh. Semoga kebaikan selalu tercurahkan kepadamu. Kemudian Jibril mengajak Nabi Muhammad untuk naik ke langit ketiga. Di sana mereka bertemu dengan laki-laki yang sangat indah parasnya. Wahai Muhammad, inilah Nabi Yusuf. Sahabat beliau. Assalamualaikum, wahai Nabi Yusuf. Aku Muhammad. Waalaikumsalam. Ya, aku telah mengenalmu, wahai Nabi Muhammad. Semoga engkau selalu diliputi kebahagiaan. Lalu mereka naik ke langit keempat dan bertemu dengan Nabi Idris. Ternyata Nabi Idris telah mendengar tentang Nabi Muhammad dan mendoakan kebaikan untuk beliau. Selamat datang, wahai saudaraku yang soleh dan yang salih. Semoga engkau selalu dilimpahkan kesehatan untuk berdakwah kepada umatmu. Selanjutnya, Jibril dan Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan menuju langit kelima. Di sana Nabi Muhammad melihat Nabi Harun dan menyapanya. Nabi Harun menyambut beliau dan mengakui kenabian Muhammad. Ketika sampai di langit keenam, Nabi Muhammad melihat sosok Nabi Musa. Nabi Musa membalas salam dan mengakui kenabian beliau. Namun tiba-tiba Nabi Musa menangis. Jibril yang penasaran bertanya kepadanya. Wahai Musa, mengapa engkau menangis? Aku menangis karena ternyata ada nabi yang diutus setelahku, tapi umatnya lebih banyak yang masuk surga dibandingkan umatku. Setelah berpamitan dengan Nabi Musa, Jibril mengajak Nabi Muhammad untuk naik ke langit ketujuh. Di sana mereka bertemu dengan Nabi Ibrahim. Ya Rasulullah, ini adalah Nabi Ibrahim, bapak para nabi. Selamat datang, wahai cucuku yang saleh. Senang sekali berjumpa denganmu. Wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu salam dariku. Katakan kepada mereka bahwa surga itu nyata. Tanahnya subur, ada beraneka ragam tanaman tersedia untuk memanjakan mata dan lidah mereka. Semua hal yang mereka inginkan tersedia di surga. Di langit ketujuh inilah Nabi Muhammad diperlihatkan surga. Beliau masuk ke dalamnya dan tidak berhenti untuk bertasbih memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, Maha Suci Allah. Selesai berkeliling surga, tibalah saatnya bagi Nabi Muhammad untuk naik ke Sidratul Muntaha. Pada momentum ini, Jibril menampakkan wujud aslinya sebagai malaikat. Wahai Rasulullah, sebentar lagi engkau akan bertemu dengan sang penciptamu. Namun, aku tidak bisa mengantarmu. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat An-Najm ayat 13 hingga 18. Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad
Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya, Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Tiba-tiba Nabi Muhammad dinaikkan lagi menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tubuhnya mendekat kepadanya dalam jarak yang tidak jauh. Namun Nabi Muhammad tidak dapat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Beliau melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hatinya. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan hambanya untuk sholat 50 kali sehari semalam. Setelah Nabi Muhammad menerima tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau turun. Di langit ke-6, Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Musa. Mereka saling berbincang. Wahai Nabi Muhammad, apa yang Allah perintahkan kepadamu? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada umatku untuk sholat 50 kali sholat sehari semalam. Kembalilah wahai Muhammad, mintalah keringanan kepada Allah. Aku yakin umatmu akan keberatan dengan hal ini. Nabi Muhammad mulai berpikir dan meminta pendapat Jibril, sedangkan Jibril menyetujui apapun keputusan Nabi. Akhirnya Nabi Muhammad kembali naik untuk menghadap Allah. Nabi Muhammad meminta keringanan untuk umatnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankannya menjadi 10 waktu sholat. Kemudian Nabi Muhammad kembali ke langit ke-6 dan bertemu dengan Nabi Musa. Mendengar jawaban dari Nabi Muhammad, Nabi Musa menyuruh beliau untuk meminta keringanan lagi. Kembalilah kepada Rohmu. Aku sangat yakin umatmu tidak akan sanggup melakukannya. Nabi Muhammad kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan menjadi 5 kali waktu sholat. Nabi turun lagi ke langit ke-6. Di sana Nabi Musa telah menunggu Nabi Muhammad. Nabi Musa kembali menyarankan beliau untuk kembali meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Nabi Musa, aku telah malu kepada Rohku. Aku rela dengan keputusan ini. Kemudian Nabi Muhammad berpamitan dengan Nabi Musa dan meneruskan perjalanan. Ketika itu terdengar suara dari langit. Wahai Muhammad, engkau telah menyetujui farduku dan aku telah memberikan keringanan untuk para hambaku. Perintah sholat 5 waktu nilai pahalanya sama seperti 50 waktu dalam sehari semalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai ibadah sholat karena membuat umatnya terus ingat kepadanya. Serangkaian perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad akhirnya usai. Setibanya di Masjidil Aqsa, malaikat Jibril menghadirkan para ruh nabi-nabi terdahulu untuk menjadi makmum sholat Nabi. Oke, anak-anak, setelah melihat bersama tayangan video tentang Isra Mi'raj tadi sudah bisa dipahami? Sudah ya, jadi Nabi Muhammad itu melakukan perjalanan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian diteruskan dari Masjidil Aqsa sampai ke langit 7 hingga ke Sidratul Muntaha, hingga akhirnya Nabi menerima wahyu untuk melaksanakan sholat 5 waktu beserta para umatnya. Oke, untuk lebih jelasnya dan untuk memudahkan kita dalam menghafal, kan Nabi Muhammad tadi proses perjalanan ke langit bertemu dengan para nabi terdahulu ya. Nah, biar kita hafal bersama-sama, kita lakukan ya sebelumnya, kita nyanyikan bersama-sama. Oke, siap? Oke. Perjalanan
ya, bentuknya seperti kuda, tidak besar dari kuda ataupun lebih besar daripada keledai. Itu adalah buruk. Itu adalah kendaraan Nabi ketika melaksanakan perjalanan Isra dan Mi'raj. Oke, sekarang Pak Habib punya tepuk tentang Isra Mi'raj dan juga nanti ada penyebutan kendaraan yang bernama buruk. Oke, coba kita tepuk Isra Mi'raj sekali lagi. Tepuk Isra Mi'raj. Bulannya Rajab, tanggalnya 27, waktunya malam hari. Naik apa? Buruk Success. Oke ya, jadi kecepatan buruk itu adalah kecepatannya kilat superpower sejauh mata memandang. Kapan buruk itu memandang, maka kecepatannya itu akan sampai ya, sejauh mata memandang. Oke anak-anak, ketika peristiwa Isra Mi'raj berlangsung atau ketika Nabi Muhammad menjumpai Allah, di situ Allah memerintahkan Nabi Muhammad melaksanakan sholat 5 waktu. Sholat apa saja? Subuh, duhur, asar, dan maghrib. Sholat isya berapa rakaat? Sholat subuh, sholat duhur, asar, maghrib. Oke, jadi sholat 5 waktu itu adalah keringanan dari Allah yang asal mulanya berjumlah berapa? 50 kali dalam sehari. Oke, kembali kita nanyakan bersama-sama tentang Isra Mi'raj dan juga bilangan rakaat sholat 5 waktu. Oke ya, bareng-bareng bersama-sama. Di suatu malam di bulan Rajab, Allah memanggil Nabi Muhammad untuk menerima wahyu sholat sehari semalam 17 rakaat, subuh 2 rakaat, duhur asar 4, maghrib 3, isya 4. Jangan sampai lupa. Subuh 2 rakaat, duhur asar 4, maghrib 3, isya 4. Jangan sampai lupa. Oke, terima kasih kepada teman-teman kita semuanya. Oke ya, saya kira cukup untuk pembelajaran materi Isra Mi'raj pada pertemuan pada pagi hari ini. Jadi intinya kemarin tadi kita belajar Isra Mi'raj. Isra itu apa? Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian kalau Mi'raj itu apa? Tujuh hingga ke Sidratul Muntaha. Terus Nabi memperoleh wahyu atau menerima perintah untuk melaksanakan apa? Sholat 5 waktu. Oke, dari sini ada yang perlu ditanyakan, silakan. Oke, silakan. Mas Faris berdiri, tanya apa? Iya, pertanyaan yang luar biasa ya. Pak, kenapa yang Isra Mi'raj itu kok Nabi Muhammad, kok bukan saya? Kira-kira jawabannya bagaimana? Hah? Nah, kenapa kok yang dipilih itu Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad itu telah bersusah payah, bersedia hati. Akhirnya dengan Isra Mi'raj itu adalah sebagai apresiasi, sebagai hadiah karena Nabi Muhammad telah berjuang. Berjuang apa? Berjuang menegakkan agama Allah, sekaligus untuk menguatkan tekad dan niat Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad tetap semangat. Oke, ada lagi? Gak ada. Kalau gak ada, Pak Habib tanya,
Oke, kenapa ketika Isra Mi'raj dilaksanakan itu Nabi Muhammad dalam keadaan sedih, kok nggak dalam keadaan senang? Kenapa kok Isra Mi'raj itu terjadi ketika Nabi dalam keadaan sedih? Oke, berapa Mbak Nindi? Oke, silakan. Iya, untuk menghibur Nabi agar tidak terlarut dalam kesedihan. Karena ditinggal siapa? Orang-orang tercintanya. Siapa itu? Siti Khadijah dan juga Nabi Abu Thalib. Oke, anak-anak, setelah kita selesai belajar tentang materi Isra Mi'raj, tiba sekarang kita untuk berdiskusi bersama. Silakan didiskusikan sesuai kelompok yang sudah terpilih dan juga sekaligus mengerjakan LKPD ya. Oke, sudah semua ya. Oke, silakan ditulis namanya terlebih dahulu. Mata pelajaran apa silakan didiskusikan dengan teman kelompoknya dan juga diisi. Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai, ya silakan dikumpulkan. Oke ya. Oke anak-anak, setelah kalian semuanya berdiskusi dan mengerjakan LKPD, sekarang tiba waktunya untuk mempresentasikan dari hasil diskusi sekaligus jawaban dari kalian semuanya. Oke, Pak B minta perwakilan dari tiap kelompok. Yang pertama kelompok perempuan dulu, nanti dilanjut kelompok yang kedua, yakni kelompok dari laki-laki. Silakan yang ingin menampilkan dari kelompok mana dulu? Yang perempuan siapa? Oke, kelompoknya Mbak Nindi, silakan. Ayo semuanya maju ke depan. Oke, dari hasil diskusi bersama, silakan dipresentasikan apa yang kalian ketahui tentang Isra dan Mi'raj. Silakan yang mewakili untuk presentasi, Mbak Nindi. Oke, silakan. Isra adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh dan sampai ke Sidratul Muntaha. Oke, tepuk tangan semuanya untuk Mbak Nindi. Oke, sekarang setelah peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad itu kan menerima wahyu untuk melaksanakan sholat. Nah, sekarang apa hikmah atau nilai yang terkandung dalam sholat itu sendiri? Apa manfaat sholat bagi kehidupan manusia? Silakan menjawab, presentasikan lagi. Silakan. Apa manfaatnya sholat bagi kehidupan manusia? Dengan melakukan sholat setiap hari kita akan terhindar dari kegiatan keji dan munkar, dan Dan bisa juga dengan Allah. Oke, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk kelompoknya Mbak Nindi.
Oke, silakan kembali ke tempat karena setelah usai dalam mempresentasikan diskusinya. Oke, silakan kelompok yang kedua, perwakilan dari kelompok laki-laki, siapa yang mau mewakili? Oke, kelompoknya Mas Faris, silakan Mas Dewa. Oke, tadi sudah didiskusikan bersama-sama tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Coba dipresentasikan kembali apa yang kalian ketahui tentang Isra Mi'raj. Siapa yang mau menyampaikan? Oke, Mas Faris silakan. Isra adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa ke Oke, selanjutnya hikmah apa atau nilai apa yang bisa kita ambil untuk pengamalan sholat bagi kehidupan manusia? Apa manfaat sholat bagi kehidupan manusia? Silakan dipresentasikan. Ya. Setiap hari kita bisa terhindar dari kejutan muka dan kita bisa terhindar dan kita bisa dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah. Oke, kita kasih tepuk tangan yang meriah dulu kepada teman kita karena telah berhasil mempresentasikan. Tepuk tangan yang meriah. Oke, silakan kembali. Oke, ya. Jadi demikianlah pelajaran kita pada pagi hari ini tentang Isra dan Mi'raj. Sekali lagi, Isra itu apa? Apa itu Isra? Perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'raj itu apa? Perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa hingga ke langit 7 dan diteruskan ke Sidratul Muntaha. Oke, sekarang nilai yang harus hikmah yang harus kita ambil dari peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah kita harus rajin apa? Rajin sholat. Kenapa kita harus sholat? Agar apa? Ya, agar mendapatkan pahala, agar kita terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, oke. Paham semuanya ya? Oke, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan doa. Oke, silakan ketua kelas untuk kembali memimpin doa penutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.